Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Dava Rahman Rahman. Saya menjelaskan materi kuliah reklamasi dan pasca tambang mengenai rencana pasca tambang atau di mata kuliah RPT. Jadi yang saya utamakan adalah dasar hukum dan kerangka peraturan di Indonesia. Yang pertama ada agenda presentasinya. Saya ada 15 sebetulnya, tapi sekiranya ini hanya bagian-bagian yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama pendahuluan dibagi menjadi empat, tapi secara definisi rencana pasca tambang adalah dokumen rencana komprehensif yang mengurai kegiatan pengakhiran operasi pertambangan secara terencana, sistematis dan bertanggung jawab untuk memulihkan fungsi lingkungan dan berdayaan masyarakat sekitar. Untuk poinnya kita bagi menjadi empat. Yang pertama adalah pasca tambang adalah fase kritis yang menentukan dampak jangka panjang operasi pertambangan. Kemudian dokumen ini wajib disusun sebelum kegiatan tambang dimulai dan diperbarui secara berkala, yang dalam artian ketika ada rancangan baru harus selalu diupdate mengenai hasil yang akan dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Kemudian ada regulasi yang sangat ketat karena sekarang di negara atau pemerintah sangat ketat dalam mengatur teknis pertambangan melalui good mining practice. Kemudian ada keberhasilan reklamasi dan pasca tambang harus mencapai 100%. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar yang mendasari kegiatan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan atas perbaharu perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Poinnya adalah menegaskan kewajiban pemegang IUP atau IUPK, izin pertambangan, reklamasi dan pasca tambang wajib dilaksanakan, tingkat keberhasilan harus mencapai 100%, sanksi administratif dan pidana jika melanggar. Yang kedua adalah yang undang-undang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Poinnya adalah payung hukum untuk mengadili dampak lingkungan, mengatur AMDAL atau analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan. Kemudian ada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam, kemudian kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian di pemerintah, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 Tahun 2010, reklamasi dan pasca tambang, reklamasi regulasi teknis tertinggi yang mengatur prosedur pelaksanaan pelaporan sehingga menetapkan jaminan pasca tambang, memuat ketentuan mendetail tentang tahapan dan standar keberhasilan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mengatur integrasi rencana pasca tambang dalam siklus hidup pertambangan secara menyeluruh dari eksplorasi hingga pasca operasi. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan, tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur standar baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pasca tambang. Kemudian peraturan menteri atau peraturan menteri negara ESDM, yaitu melalui peraturan menteri SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan mengenalkan pasca tambang dalam bagian dari good mining practice. Kemudian ada Permen SDM nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, mengatur detail format penyusunan dokumen reklamasi pasca tambang eh, beserta perubahannya. Kemudian ada Permen SDM nomor 18 tahun 2018 tentang pasca tambang secara spesifik mengatur tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi pasca tambang.
Kemudian ada juga keputusan menteri dan keputusan dirjen. Berdasarkan keputusan Menteri SDM tahun nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, laporan lampiran 6 yang dari Kemen ini memberikan dokumen teknis yang sangat mendetail mengenai standar keberhasilan reklamasi dan pasca tambang, termasuk kriteria penilaian, metode evaluasi, dan prosedur sertifikasi lapangan. Keputusan Direktur Jenderal Mirba, petunjuk teknis from evaluasi dan pengaturan jaminan, ini mengeluarkan petunjuk teknis terkait format evaluasi, dokumen, dan tata cara perhitungan jaminan pasca tambang sesuai kurs yang berlaku diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi ekonomi atau dengan standar obligasi yang memang menjadi acuan eh, dalam perhitungan biaya atau jaminan uang jaminan reklamasi. Komponen yang wajib dalam dokumen reklamasi pasca tambang adalah rencana tapak, peta final, peta akhir pemanfaatan lahan serta tambang tertutup, kemudian pengembangan masyarakat itu program transisi ekonomi bagi masyarakat lokal, program pemulihan, reklamasi lahan, sorry harusnya ini yang kedua, program reklamasi pemulihan, itu reklamasi lahan mengelola void pembersihan fasilitas, kemudian ada jaminan pasca tambang, bukti pene- penetapan dana cadangan berdasarkan rencana kegiatan. Kemudian ada rencana tapak pasca tambang, itu peta final atau final pemanfaatan lahan, penentuan batas akhir wilayah operasional tambang sesuai dengan izin usaha pertambangannya yang sudah ditentukan, kemudian menetapkan peruntukan lahan untuk pertanian, kehutanan, atau lainnya, desain kontur lahan akhir dan sistem drainase permanen, lokasi dan desain penutupan lubang tambang atau void close. Kemudian ada rencana revegetasi dengan jenis tanaman endemik atau lokal yang hampir 40-60% harus tanaman lokal, kemudian penutupan dan rehabilitasi infrastruktur bekas tambang. Standar teknis ada standar peta, kemudian ada koordinasi geografis, dilengkapi legenda, dan sebagainya pada penentuan atau pembuatan. Kemudian ada program pemulihan lingkungan, ada reklamasi lahan, pengusapan dan penimbunan dengan tanah pucuk, revegetasi, dan pengadaan erosi dan sedimentasi. Karena ketika setelah dibuat, maka memang harus selalu dilihat atau dipantau keberhasilannya. Kemudian ada pengolahan void atau penutupan lokasi bekas tambang, penanganan air asam tambang atau ATT, kemudian ada monitoring kualitas air, kemudian ada pembersihan fasilitas, pembongkaran bangunan, infrastruktur, dekontaminasi area pengolahan biji, kemudian penutup tiling pond sesuai standar. Pengembangan masyarakat pasca tambang, program transisi ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mandiri, pelatihan, kemudian model usaha UMKM, pembentukan koperasi masyarakat, pemulihan sosial dan budaya, program ketahanan pangan lokal, kemudian pelestarian budaya dan kearifan lokal, pendidikan lingkungan masyarakat, kemudian ada pengembangan infrastruktur, alih fungsi fasilitas tambang untuk publik, kemudian ada monitoring jangka panjang, survei kesejahteraan masyarakat, pengetahuan dampak sosial residual, kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian ada jaminan. Jadi dana cadangan yang ditetapkan pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan pelaksanaan kegiatan pasca tambang dihitung berdasarkan rencana kegiatan dan disepakati dengan pemerintah. Maka pemerintah sudah menetapkan wilayah-wilayah dengan ketentuan per hektar, biaya per hektar sebagai jaminan, ada deposit berjangka, rekening deposit bank pemerintah, terus ada
bank garansi, dan cadangan akuntansi. Nah, perbedaan secara perbankan saja. Kemudian, yang terakhir adalah alur penyusunan dokumen, kajian teknis, penyusunan dokumen awal, pelibatan masyarakat, evaluasi pemerintah, penetapan dan jaminan. Kemudian ada kewajiban IUP atau IUPK dan good mining practice berdasarkan kewajibannya menyusun RPT atau menetapkan jaminan pasca tambang. Pemerintah melaporkan kemajuan setiap 6 bulan sekali, melaksanakan seluruh program sehingga 100% tuntas, tidak meninggalkan beban lingkungan bagi negara, menyerahkan wilayah dalam kondisi aman dan produktif. Kemudian ada good mining practice berdasarkan tadi Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen 1827 garis miring K garis miring 2018 GMP mencakup keselamatan, pengelolaan lingkungan, reklamasi, konservasi mineral, pengelolaan sisa hasil pengolahan, penerapan standar teknis internasional. Kemudian ini adalah berikut adalah eh, referensi yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 4 2020, 4 2009, dan Nomor 32 tahun 2009, PP Nomor 78 tahun 2010, PP Nomor 96 tahun 2021, PP Nomor 22 tahun 2021, Peraturan Menteri SDM Nomor 26 2018, 7 2014, Nomor 18 2018, dan Kepmen SDM Nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM 2018. Terima kasih. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Awal Kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.